pembekalan dulu atau minimal pemberitahuan lah. 1 minggu sebelumnya minimal ada pemberitahuan kepada kami, ini loh dari kami akan turun ke LKD Kabupaten Kota akan menilai arsip secara penilaian dari ahli, karena kan yang kita pakai selama ini Bapak Ibu itu adalah peraturan dari Kemendagri yang pada klasifikasi 00 sampai 900 itu kan dari Kemendagri. Nah, sementara ini dari ahli kodenya tidak seperti itu. Jadi kami ada dua pemahaman tentang arsip ini. Ini belum ada kesepahaman antara Kemendagri dengan ahli. Tapi di sini juga kami dituntut untuk melaksanakan juga dari ahli, makanya dari Kemendagri kita jalanlah selagi kita belum ada kepastian dari atas, kita masih menjalankan yang ada aja dulu, yaitu kode klasifikasi 00 sampai 900. Nah, untuk dari kembali ke yang tadi dari ahli, tiba-tiba saja ahli datang ke kami untuk melaksanakan penilaian, dan penilaiannya sesuai yang dari ahli. Jadi sebenarnya penilaian kearsipan yang Bapak Ibu kemarin mungkin ada kunjungan dari kearsipan tentang penilaian kearsipan itu kan versi Kemendagri. Oleh Arsip Nasional Republik Indonesia itu tidak diakui Bapak Ibu. Jadi nilai kami 0 itu, dan setelah banyak penilaian karena banyak kekurangan dari situ, nilainya pun langsung datang ke kabupaten hasilnya itu. Nilai Kabupaten Ciamis Bapak Ibu sekalian di situ nilainya buruk untuk 2017. Nah, otomatis semua kaget loh intinya. Kenapa kok tidak ada minimal pemberitahuan atau ada kisi-kisi apa lah gitu untuk kami memperbaiki lah, jangan sampai ini jadi soal menelanjangi kami gitu. Nah, ketika kami dapat nilai buruk, datangnya pun tidak ke kami, langsung ke Pak Bupati ketika sebelah lah. Nah, setelah itu tapi alhamdulillah setelah Ibu Kepala Dinas pun mungkin disesat oleh Bapak gitu kan, kunaon dia nilainya bisa buruk, tapi setelah Ibu bisa menjelaskan, Pak Bupati pun akhirnya mengerti kenapa begini-begini. Oh iya. Nah, kami memperbaiki dan alhamdulillah untuk saat ini kami ada di peringkat ke 12 dari 28 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Nah, makanya untuk tahun ini pun karena ini untuk mendongkrak nilai supaya bisa lebih tinggi, kami mohon, karena salah satu penilaiannya yang kurang itu adalah kami belum melaksanakan pengawasan internal, yaitu ke Bapak Ibu di SKPD. Makanya untuk tahun ini kita coba hanya sampel, tidak semua bidang dinilai. Jadi satu SKPD itu hanya 2 bidang kan, dari SKPD itu ada yang 3 bidang, ada yang 4 bidang ya, tergantung SKPD-nya kan. Makanya kita ambil sampel saja untuk tahun ini hanya 1 sekretariat, 2 bidang. Mudah-mudahan dengan adanya penilaian ini ada kerjasama dari Bapak Ibu, nilainya semuanya baik ke atas, mudah-mudahan nilai penilaian kami nanti di bulan Oktober pun bisa naik minimal ada di peringkat 10 besar ke atas lah. Nah, ini adalah hasilnya dari ahli itu seperti ini. Yang sudah jadi itu seperti ini. Ini datangnya, ini lewat paket, datangnya tidak langsung ke kami, langsung ke Pak Bupati. Jadi kami tahu ada ini, ada disposisi dari Pak Bupati untuk Kepala Dinas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pun nanti hasil dari kami untuk Arsip Nasional pun nantinya seperti ini. Ini nanti isinya adalah nilai-nilai Bapak Ibu di SKPD Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan nilainya bagus lah, kita saling saling minta kerjasamanya Bapak Ibu ya untuk penilaian. Karena mungkin kedepannya penilaian yang kemarin yang Kemendagri 00 sampai 900 itu 2 atau 3 tahun ke depan akan hilang, akan diganti oleh penilaiannya seperti ini. Jadi kalau dari arsip itu penilaian kodenya pun jadi alfabet sama numerik. Kalau misalkan hukum jadi HK titik berapa,
hukum agrarianya itu subnya ada di berapa gitu. Itu pun kami masih selalu berkoordinasi dengan provinsi maupun Andri ini mau dibawa kemana gitu, karena di atasnya pun belum ada kesepahaman mau ngambil yang mana gitu Bapak Ibu. Jadi jadi kita masih pakai dua paham yang Kemendagri dan paham yang Arsip Nasional. Nah Bapak Ibu itu tadi cerita ya, kita kembali ke yang tadi di UPA 22 tentang sarana kearsipan. Nah ini karena di tempat Bapak Ibu di bidangnya kebanyakan tidak ditata, jadi otomatis nilainya 0. Meskipun di bidang Bapak Ibu ada milik kabinet, tapi kalau tidak dipergunakan untuk penyimpanan arsip-arsip, otomatis nilainya 0 juga. Kan itu di bawah ada yang nomor 5 milik kabinet. Nah kemudian yang UK B22, sub aspeknya sama, prasarana dan sarana kearsipan. Record center di keuangan ada, kayaknya masih ada. Ya. Tempat record center ini tempat penyimpanan arsip inaktif. Ada tidak di tempat Bapak Ibu tempat penyimpanan arsip inaktif, ruangan khusus ruang minimal untuk arsip-arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun, penyimpanannya ada? Udah ya maksudnya. Udah ini namanya record center. Pusat update, pusat rekaman. Nah untuk yang UPB22 ini tidak semua SKPD mempunyai record center, hanya sebagian yang ada record centernya. Di keuangan kan kayak ikat takut ininya sudah copot, nanti ditulis lagi record center gitu ya di Depoknya itu kembali. Tempat penyimpanan arsip inaktif. Kita lanjut satu formulir lagi di UK B21 dan UPA 21 tentang sub aspek sumber daya manusia. B21 A21. Ini tentang sumber daya manusia. Arsiparis karena tidak ada, hanya manusia lengkap, benar-benar manusia lengkap, hanya ada satu-satunya ini Bapak Ibu di Kabupaten Ciamis, Arsiparis. Musnah. Banyak udah punya 5 Arsiparis. Ciamis ketinggalan. Nah, PKTM lah udah ya. kalau untuk pengelola kearsipan pasti di setiap di semua sekretariat pasti ada pengelola kearsipan Pak Bu ya, ada ya. Nah kalau ini untuk yang sekretariat, kemudian yang bidang ada tidak pengelola kearsipan di bidang? Merangkap. Tukang cukur gitu punya segala. Dari format-format
nya. 24 lah ya. Sedangkan yang di SKPD di daerah ada 4. Jadi gini Bu, Ya. kemarin itu seharusnya memberikan surat, itu kan karena pemahamannya di sekretariat, dia harus di bidang disebutkan di situ. Iya, iya. Tadi kan saya Iya. Ya, jadi saya itu dari sekretariat sebagai pegawai umum Pak, Iya. di sebuah surat itu ke saya pribadi. Ya, tidak dicantumkan bidangnya Pak ya. Iya. Jadi Iya. dan seandainya masukan kalau ada bimbingan atau bimbingan teknis atau apa, mohon dari bidang itu belum tunjuk, yang itu saran dari sini, atau dari bidang aliran ini. Iya, ya, memang itu awalnya tujuannya pun seperti itu, harusnya di surat itu satu dari sekretariat, dua dari bidang. Nah itu kata-kata bidangnya itu tidak ada. Makanya kemarin waktu dari ini kan Bapak Ibu harusnya sosialisasi lah ini nanti sharingnya kita ini ya sampai hari Jumat. Nah kita lihat pas hari pertama itu kan dibagi-bagi, satu hari itu ada 5 SKPD. Itu kan dengan tujuan karena satu SKPD itu ada 3 Pak ya. Jadi banyak lah gitu. Nah pas hari pertama kok yang datangnya cuma 1 orang dari sekretariat gitu. Nah ketika dilihat suratnya, oh iya jadi miss pemahaman dari surat memang ya. Ya, cuma masukkan. Iya, ya memang salah dari untuk ya. yang lainnya. Ah. Ya, untuk bidang pembimbingan itu nanti di bidang juga. Ya, untuk kedepannya kalau ini pasti bidangnya harus ikut karena ini melibatkan bidang juga gitu. Beda dengan penilaian kemarin yang dari Kemendagri itu cukup hanya sekretariat aja yang dinilai bidangnya tidak. Kalau ini bidangnya pun harus ada, harus paham apa yang akan dinilai nanti gitu Pak, memang seperti itu. Masukkan kan ya? Memang dari bidang itu Bu. Jadi kalau sekretariat aja dia nggak mau. Gitu. Kalau Iya. ada perintah dari kadis atau pimpinan itu coba dihadirkan hadir gitu sih. Itu. Ya, Ya, pasti. masalah Bu. Itu karena sekretariat apa ya? Ya. Jadi Ya. buat kami nanti ke depan mudah-mudahan bisa untuk membimbing di bidang-bidang gitu. Ya. Ya. Karena banyak tuh 4 bidang kami, 4 bidang, 1 sekretariat. Ada bidang BTK, PAKU, SD, SMP. Itu banyak. Asik jadi yang tadi disebut hasil recorder itu Bu, satu daftar gaji aja Pak, dari daftar gaji itu 6.000 Bu. Ya, pasti. Sudah 1 tahun aja kemuat 1 kamar. Iya. Karena dari DHK, terus dari aku banyak di sana pasarnya tuh sampai SD SMP Pak. Asik yang Pasti ya. nah, makanya mau bayarnya itu seharusnya yang kali itu bidang itu, nah itu urutannya mungkin gambaran. Iya, kedepannya ya. Asik Pak. Ya Pak, jadi yang untuk ini juga Pak nanti kan yang akan dinilai di Bapak ada 4 bidangnya Pak. Nah untuk sekarang ini yang penilaian itu kan bidangnya hanya 2. Jadi itu mangga kita kembalikan lagi ke SKPD bidangnya bagaimana mana langsung gitu. Nah, Jadi itu. pas pemeriksaan kayak kata bidangnya ayat 2 itu mangga bagian mana kayak kita nanti sebelum Juni lah bersurat lagi untuk menentukan untuk memberitahukan ya. Nah satu lagi yang tentang SDM-nya di bidang kebanyakan tidak ada yang memegang secara khusus ya, secara khusus untuk kearsipan. Nah untuk ini untuk TOP pengelola kearsipannya supaya ini kan banyak nilai yang nanti pasti 0 Bapak Ibu ya. Jadi untuk khusus di bidang pengelola kearsipannya mungkin dari kami nanti akan di checklist jadi seolah-olah ada. Nah mohon kerjasamanya juga nanti takutnya
setelah jadi buku seperti itu dari Arsip Nasional ingin melaksanakan uji petik. Mudah-mudahan masih tahu dulu mau diadakan di uji petik, tolong cari sampel SKPD 1 misalkan gitu kan, bisa kita persiapkan terlebih dahulu minimal untuk pengelolaan kearsipan ini dibikin SP saja Pak di bidang. Itu mah harusnya kan secara aturan itu harus ASN. Tapi kalau misalkan karena SDM-nya tidak ada, ASN pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting ada legalitas kalau orang tersebut ditugaskan oleh kepala dinas untuk menjadi pengelola arsip di bidang. Gitu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, itu aspek-aspek untuk penilaian nanti untuk di bulan Juni. Jadi ini ada dua kemungkinan masih dalam pembicaraan penilaiannya. Bisa dari dinas kearsipan datang ke tempat Bapak Ibu untuk melaksanakan penilaian ini, atau dinilainya dilaksanakan di sini. Nanti yang kami butuhkan yaitu contoh-contoh surat, 3 surat yang tadi masing-masing 5 dipersiapkan oleh Bapak Ibu, dan formulir ini kami tidak harus dengan fisik arsipnya, tapi daftarnya saja yang sudah tadi Bapak Ibu ada di lembaran-lembaran tadi, seperti daftar berkas dan isi berkas arsip aktif, daftar isi berkas daftar berkas dan isi berkas arsip inaktif, kemudian ada arsip vital, arsip terjaga kalau ada, kemudian di sekretariat daftar arsip inaktifnya. Nah itu yang akan dijadikan penilaian nanti di formulir yang sudah Bapak Ibu terima ini. Ada kemungkinan, tapi kemungkinan besar akan dinilainya di sini. Jadi akan ditarik contoh-contoh itunya, surat dan format ininya akan kami bawa, akan dinilai di sini. Jadi nanti akan ditolong Bapak Ibu punten mungkin dapat oleh-oleh tentang ini Bapak Ibu ya. Waktunya mepet, sekarang sudah bulan April, 1 bulan lagi, 1,5 bulan lagi untuk mengerjakan ini, karena di awal Juni akan kita laksanakan penilaian kearsipan internal di tempat Bapak Ibu. Bu, Ya, yang apa contoh surat yang dia walaupun misalkan bidangnya ada 5 cukup 3 aja ya. Oke, jadi ini 45 surat jadi gini Bu, karena kan di bidang ada berapa? ada 4. Ada 4. Karena kan yang dimintanya hanya 2 bidang ya. Jadi bidang itu aja yang bidangnya akan dinilai Bu. Jadi contohnya misalkan bidang, ada bidang apa di buku? Pasar, perdagangan. Nah, yang pasar sama perdagangan yang akan Ibu ambil di pasar sama perdagangan untuk penilaian ini. Jadi contoh suratnya yang dari bidang pasar dan perdagangan aja, yang lainnya tidak. Kedepannya mungkin nanti akan semua itu. Jadi untuk saat ini 2 aja dulu. Iya. Di bidangnya ayam aktif, inaktif yang punya ayam aktif yo surat tempo pasti intinya. Tapi pilihnya tempo surat tempo bidang. Saya lah ya. Entah maksudnya ayah mau punya unit pengolahan saya yang nyimpen arsipnya, ayah mau coba intinya kan saya namanya lah dicatatnya. Itu maksudnya. Karena aktif pemain nyimpenannya tertib, untuk aktif pemain di mana wae kan. Tapi kebanyakan gitu ya Bapak Ibu, setiap surat datang ke bidang masih mesti disimpan di order meskipun salah gitu Bapak ya. Masnya itu di mana wae kan? Itu dia waktu ini kan listingnya cipta hasilnya aku Ada tenaga, tuh nengok ini gini pulang-pulang gimana? ada pegawai cuma 2 Pak, tetap PNS. Itu cuma 2 Pak. PNS kan itu bidangnya adalah menjadi guru. Ada pekerjaan apapun, mulai cerai, Kita tinggalin kayak pemilaras keras ngaku nada nasi dan nomor penomoran surat juga
dari saya yang untuk daftar berkas dari si berkas arsip itu yang dimasukkan surat masuk keluar. Surat masuk surat keluar, ya. Kan waktu berjalan 2021 berarti aktif, 2020 inaktif. Ya, jadi gini surat masuk surat keluar karena kan kalau misalkan itu kan ada yang memberkas dan tidak memberkasnya ada. Yang memberkasnya bisa itu kan surat masuk surat keluar. Itu kan bisa gitu. Yang seperti tadi saya contohkan misalkan dari dinas keuangan minta data apa, terus berbalas di surat kan itu surat masuk dan surat keluar. Itu memberkas. Jadi di situ dimasukinnya ya surat masuk surat keluar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Ibu mengerti? Kalau aktif itu pada hari ini, kalau inaktif kemarin. Barangkali di SKPD ada yang sudah melaksanakan sosialisasi ya. Sosialisasi apa misalnya di perdagangan. Nah ini ada format-formatnya, misalnya kayak kami di sini ya. Undangan sosialisasi apa, terus daftar hadirnya apa, terus konsulennya, ada satu berkas dari mulai undangan sampai gunting kita misalnya pembuatan rehab masjid atau rehab apa ya. Itu harus satu berkas ya Pak. Ya. Berarti harus satu berkas. Satu berkas. Jadi ada catatannya dari unit pengolah itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan lancar bisa dipahami oleh Bapak Ibu dalam penginputannya nanti. Insya Allah Bu, nanti kalau ada yang belum paham Ya, bisa kami datang aja ke sini ya Bu ya. Siap. Mangga kayak panggilan tekangan panggilan. Iya ya Bu, ada tos bintang aja. Mohon bantuannya gitu. Ini bintang lagu Yoli, apa kita nolong aja sih. Jadi kami tanpa dinas pendidikan pertama kami ini apa yang disarankan Pak di sekolah dan pemerintah itu dasarnya Pak di dinas bisa kalau ya kemudian ini aset yang paling besar juga kita. Nah jadi kami bukan saja kami sudah maksimal lagi
meriksa bapak-bapak itu baru 2020 sekarang satu sekarang. Jadi kami ini daripada ngagandel lah udah aja kita mulai ke SKPD 2017 udah mulai buruk sampai sekarang insya Allah alhamdulillah buruk cukup sampai baik. Ya, Bapak Ibu, sekian diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan dalam penghitungannya bisa mudah tepat waktu nanti pada penilaian sudah selesai. Karena kalian pun sama di waktu Agustus itu harus sudah beres. Karena Oktober akan dilaksanakan penilaian bagi kami sidang adik. Jadi ini pun harusnya dari bulan Januari Februari ini kan ya harusnya cuman terkendala di sini juga lagi monet. Jadi SDM sama keterbatasan SDM, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan penataan keasipan yang lebih baik dan selalu lebih baik ke depan. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena monet hormatan mulia ya Pak ya. Monet SKPD berarti itu sebentar beres.